Channel Naratif kembali menjumpai Anda dengan kabar Indonesia terkini. Presiden RI Joko Widodo menetapkan Pulau Obi Halmahera Selatan, Maluku Utara masuk dalam proyek strategis nasional atau PSN. Presiden Jokowi menekankan agar seluruh PSN dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Indonesia, khususnya penciptaan lapangan kerja. Tidak hanya itu, Presiden juga berharap PSN yang ditetapkan pemerintah dapat memberikan efek berganda bagi perekonomian nasional. Hal itu tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional. Pada peraturan presiden ini, pembangunan kawasan industri Pulau Obi yang di dalamnya terdapat jembatan Pulau Obi tercantum pada halaman 7 nomor 102. Dengan adanya hal tersebut, kawasan industri Pulau Obi kini telah beralih status dari provinsi menjadi pembangunan berskala nasional. Kepala Dinas PUPR Maluku Utara Santrani Abu Sama dalam siaran pers mengungkapkan, disahkannya menjadi program pembangunan berskala nasional berkat usulan pemerintah provinsi, dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Dengan begitu, kata dia, pembangunan yang menjadi tanggung jawab pusat bakal ditangani Kementerian PUPR secara langsung. Santrani juga mengatakan upaya yang dilakukan guna mempercepat penanganan pembangunan jalan dan jembatan di Pulau Obi secara keseluruhan, serta secara regulasi sudah ditetapkan melalui peraturan presiden. Ia berharap dengan pengusulan ini tentunya pembangunan jembatan Pulau Obi lebih terjamin, sebab segala bentuk kebutuhan pembangunan bakal dipenuhi langsung oleh kementerian melalui APBN. Pulau Obi atau yang dikenal dengan Pulau Obi Halmahera Selatan, Maluku Utara menjadi salah satu wilayah Indonesia yang menyimpan harta karun tambang. Terdapat kegiatan penambangan dan pengolahan di wilayah timur Indonesia tersebut. Ini menunjukkan jika pulau terpencil ini kaya akan nikel. Ekonom Joshua Pardede dalam acara diskusi bertajuk Ngobrol Asyik di Ternate mengatakan pertumbuhan ekonomi Maluku Utara pada tahun 2022 sebesar 23,4%, di mana yang tertinggi di Indonesia, dan menurut data itu didorong oleh industri hilirisasi nikel. Maluku Utara memiliki cadangan nikel yang bisa diolah menjadi bahan baku baterai mobil listrik untuk 73 tahun ke depan. Karena itu, wilayah ini bisa menjadi motor pertumbuhan ekonomi nasional dan menjadi rantai terpenting dalam industri otomotif berbasis listrik dunia. Terang Joshua. Data menunjukkan sebanyak 99,76% cadangan nikel Indonesia tersebar di wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua atau disebut Sulampua. Sampai dengan tahun 2021, kata Joshua, total cadangan nikel Sulampua mencapai 4,6 miliar ton. Dari sisi produksi, pada tahun 2021, produksi nikel Indonesia mencapai 1 juta ton atau tertinggi di dunia. Permintaan olahan nikel global diperkirakan mencapai 3,2 juta ton di tahun 2024, didorong oleh upaya pengurangan emisi melalui transisi energi yang lebih ramah lingkungan. Sejalan dengan hal tersebut, lanjutnya produksi pertambangan nikel dunia diperkirakan mencapai 3,4 juta ton di tahun 2024. Adapun industri pengolahan nikel Indonesia diperkirakan menyumbang 1,4 juta ton, lebih dari 40% produksi global. Sepanjang periode 2017 sampai dengan triwulan 1 2022, kontribusi Sulampua terhadap PMA logam dasar dan barang logam mencapai 80,8% atau 22,1 miliar US dollar. Dari sisi PMDN, kontribusi Sulampua terhadap nasional mencapai 15,4% atau 9,4 triliun rupiah. Sejalan dengan investasi yang dilakukan, industri pengolahan Maluku Utara tumbuh signifikan. Struktur ekonomi pun berubah dari sebelumnya didominasi oleh pertanian dan pertambangan menjadi industri pengolahan yang mengolah hasil tambang biji mineral. Peralihan dari sektor pertanian ke sektor industri pengolahan juga terlihat dari proporsi tenaga kerja sektor industri pengolahan yang terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Di Maluku Utara, Harita Nikel berhasil melakukan hilirisasi nikel dengan teknologi HPAL yang mampu memproduksi bahan baku untuk baterai mobil listrik. Joshua mengatakan hilirisasi nikel akan memberikan dampak ekonomi bagi warga lokal karena akan membuka peluang rantai pasok bagi industri. Dan pada gilirannya akan mendorong perbaikan kesejahteraan Maluku Utara.
Joshua juga menambahkan bahwa kebijakan pemerintah dalam mendukung hilirisasi nikel juga telah membuka peluang Indonesia untuk masuk sebagai penyedia pasokan pasar global. Kalau tidak ada hilirisasi nikel, potensi yang sangat besar ini tidak ada yang melakukan. Kalau tidak ada pelarangan ekspor biji nikel, kita hanya dikeruk saja. Sekarang kita bisa berandai-andai jika Tiongkok, Korea, Tesla memakai teknologi dari Maluku Utara. Potensi Maluku Utara ini bisa terus berkembang, jadi rantai, jadi penyaplai untuk industri mobil listrik global. Ini yang harus didukung bersama. Tutup Joshua. Nah, itu tadi yang bisa Naratif sampaikan dalam video kali ini. Silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah ini. Sampai bertemu di video channel Naratif selanjutnya ya. Terima kasih.